Salam jumpa pemirsa, senang sekali rasanya berjumpa dengan Anda kembali di dalam ruang gelap. Ruang gelap. Sekarang kami sedang berada di rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni, sudah sekian lama mungkin ya. Iya. Bertepat di tempat. Di Sanggabuana. Nah, Mungkin sebagian orang udah tahu tempat ini ya, karena pernah sebelumnya ada salah satu stasiun TV juga yang pernah mengadakan penelusuran di sini. iya baik. Pada malam hari ini kita ditemani lagi sekali lagi oleh tim dari Di dunia mistis. Dunia Mistis. Bang Edo, dipersilakan. Ya, silakan sini Bang. Mungkin kami memperkenalkan diri. Yang pertama saya Rian Ivanto Dan saya Widi Vidi. dan Saya Edo Kurniawan. ya, saksikan terus Ruang Gelap. Hanya di Mari, Dayak TV. hanya di Dayak TV. Kali ini tim Ruang Gelap menelusuri bangunan yang puluhan tahun terbengkalai di sudut kota Palangkaraya. Yang konon katanya tempat ini terkenal dengan misteri Suster Muter. Menurut pengakuan warga sekitar, penampakan Suster Muter ini kerap kali muncul dengan eksistensi yang terkadang mengganggu. Lalu bagaimana kisah sebenarnya dari misteri Suster Muter? Ikuti terus penelusuran kami hanya di Ruang Gelap. Mas Edo pasti sebelumnya sudah melakukan penelusuran tadi sore kesini kan? Yang Mas Edo ketahui tentang tempat ini seperti apa sih? Sebelum sekarang ini, selama penelusuran saya beberapa yang lalu, Mbak, Ya. di tempat ini itu memang apa ya, kata-kata orang di sekitar sini juga ada suster muter ya katanya ya. Tapi Suster muter? Ya katanya. Tapi waktu saya nyoba penelusuran di sini sebenarnya bukan cuma ada satu aja sih, memang ada cukup banyak, mungkin sekitar 9 atau 10 aja yang menghuni di sini, apalagi yang di bagian sekitar 30 meter ke arah barat dari dekat kita. Oke. Ya. Yang paling auranya Mengganggu. Yang obat bukan, yang bukan suster muter sendiri sih, kalau sosok beliaunya itu yang perempuan itu seperti seakan minta tolong aja gitu. Cuma dari arah barat kita ini hampir seperti apa ya? auranya negatif sekali ya? Iya. Terus itu yang sering mengganggu pejalan di sini biasanya. Sering menampakkan tapi berwujud seorang laki-laki, tapi wujud aslinya seperti binatang gitu aja. Oke. ya, mungkin langsung saja mungkin Iya. ini argumen langsung dari Bang Edo selaku dari spiritual kita ya. Baik pemirsa, mari ikuti kami selanjutnya. Ya, kita sudah memasuki area rumah kosong ini. Jadi setelah ini kita mau kemana dulu, Mas? Aura bagian mana nih yang bakalan kita tuju terlebih dahulu? Kita akan menelusuri secara keseluruhan dulu, Mbak. Soalnya di sini tuh bisa dibilang di sekeliling kita sih, Mbak, tapi di bagian belakang kita ini hampir merata. Oke, berarti setiap sisi di tempat ini memang mempunyai... Untuk sekarang ini seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, Mas, langsung saja. Oke, baik pemirsa, mari ikuti kami. Gimana Bang Edo? Jadi di sekitar sini, Mas, lebih tepatnya di belakang saya ini, terus saya menyium seperti Kayak bau campuran antara itu melati dan seperti bau binatang yang sudah meninggal gitu, Pak. Seperti binatang guguk yang meninggal gitu. Pembusukan gitu ya. Iya. Soalnya banyak gitu, Mas. Auranya juga sih bisa dibilang nggak begitu terlalu panas juga, tapi mereka berkumpul di sini gitu.
banyak sekali gitu. Di sini ada ya. Ada yang ingin mereka sampaikan sepertinya gitu. Iya, betul. Nih, Dan ambil foto sini Bang Cak. ada yang membawa Ambil saya foto sekitar sini Cak. Oh, iya. suatu arah. Kita Baik. ikuti Tunjuk dulu. nih Cak. Iya, silakan. Ambil foto. Iya, Ya, Mas Mas, Edo. ya. Jadi sosok tadi yang Henry tadi yang membawa saya ke arah pohon belimbing ini ya. Oh iya, ini Jadi bimbing. kenapa warga di sini dulu yang mencoba merobohkan bangunan ini, kenapa sengaja dibiarkan pohon ini apa sih tetap utuh gitu kan? Sebenarnya bisa dibilang rahasia di balik pohon ini kenapa tetap dibiarkan utuh, dan ada beberapa di sini sebenarnya di bagian bawah situ Mas, ada beberapa batu yang disakralkan oleh warga sekitar sini itu karena beliau itu bersemayam di sini. Bersemayam. Ya? Bersemayam di sini seperti tempat ini loh Mas. Kalau kita melihat secara kasat mata itu seperti pohon belimbing biasa, tapi kalau kita insya Allah kita kan membuka dengan mata batin kita atau apa sih penglihatan kita yang lebih dalam gitu. Disinilah tempat tidur beliau itu. Sepenglihatan saya itu tempatnya bagus banget Mas. Tempat tidur sosok perempuan gitu, memang bersinggah sini dan nggak bisa keluar, bukan nggak mau keluar karena nggak bisa keluar. Dan kebanyakan sisi negatif, aura negatif yang saya rasakan itu yang sekarang di sekeliling kita tuh seperti berwarna bukan hitam lagi Mas, jadi dia perpaduan warna seperti mungkin kayak hitam abu-abu bercampur agak merah gitu, jadi benar-benar keras tapi susah untuk kita ambil gitu landingnya tuh di pohon beringin di situ. Oke. Ada pohon beringin juga ya. Iya. Jadi pemirsa, tempat berada di belakang kita ini ada pohon belimbing yang konon ceritanya ini adalah tempat atau tempat Iya. bersemayam ya, untuk terutama di bagian bawah itu nanti ada bentuk batu besar. Mungkin itu adalah bentuk tempat semayamnya gitu ya. Bisa dilihat. Pohon beringin belakang. Jadi ini Mas Ren ya, saya coba mengikuti untuk malam ini saya lebih dominan merasakan sebuah aroma ketimbang sebuah energi yang terpusat di lokasi ini gitu kan. Jadi aroma ini tuh yang dari tadi saya pertama tiba di tempat ini dengan tim yang lain dengan krunya itu dominan dengan aroma melati gitu Mas. Iya. Aroma perempuan gitu. Dan lagi perempuan tersebut, beliau itu menyukai salah satu perempuan yang sekarang ikut dengan kita gitu. Saya tapi kurang tahu entah itu Mbak Widi atau yang lainnya juga gitu, karena beliau ingin mencoba masuk dan ingin berkomunikasi dengan kita gitu. Jadi Mbak Widi apa siap nanti? Insya Allah kalau dimasukin Siap. Jadi pemirsa, seperti yang kita tahu sendiri, termasuk dari kru-kru kita sendiri, kita merasakan bau yang amat sedap itu bau aroma bunga melati. Dan ini memang saya sendiri juga merasakannya. Dan mungkin Mas Edo, ini bunga-bunga seperti ini menunjukkan hal seperti apa Mas? Kalau bunga-bunga aroma melati itu menunjukkan bisa kebanyakan mereka menunjukkan sisi positifnya, walaupun mereka tuh bisa diibaratkan dari sisi yang negatif gitu. Mereka mencoba berinteraksi dengan kita, apalagi ada sesama jenis juga walaupun berbeda alam gitu. Oke. Berarti ada ketertarikan ke sesama jenisnya. Gitu ya? Untuk apa mencoba Berinteraksi. berinteraksi, mencoba meminjam raganya. Biasanya seperti itu Mbak. Oke, baik. Mungkin Mas Edo, ini kan aura-aura di dalam rumah yang tua dan kosong ini mungkin ada sebagian tempat yang menunjukkan aura itu bahwa Ada sesuatu yang negatif. ada negatif gitu, ada yang sangat merasa kita ingin tahu sekali gitu. Baik Mas Edo bisa langsung ke tempat yang memang Saya mau tanya sama Mas Ren dulu ya. Di sini mungkin Mas Ren berasa nggak, ini kan di atasnya kan nggak ada atapnya nih, hujan juga kan. Iya, Tapi di sekitar sini berasa kayak hangat nggak? Berasa Iya, kayak hangat nggak? kayak berasa. Nggak begitu dingin gitu. Iya. Karena di sekeliling kita ini sebenarnya ada sih Mas, ya nggak berbentuk seram banget gitu. Memang berbentuk seperti manusia biasa gitu. Jumlahnya ada 3 orang.
apakah belakang kita. dia tuh menerima kita dengan Baik ini atau di sini atau bagaimana? Mereka juga bertamu. Oke, berarti mereka bukan penghuni dari tempat ini Bukan. sendiri. Oke. Oke, baik pemirsa. Jadi Itulah sedikit paparan dari Mas Edo. ya, Selanjutnya kita bakal melanjutkan ke tempat yang berikutnya Mas ya. Ya, kita Mari. kalau kasih langsung yang tempatnya paling ini ya Mas. Berasa energinya gitu. Allah Akbar. ya, baik pemirsa. Ini rumah kosong ini tidak beratap sama sekali dan namun walaupun di dalam kondisi hujan gerimis yang cukup besar ini, kita di sini tidak merasakan hawa dingin, melainkan Mas. hawa panas dan bau melati yang sangat menyedap. Mungkin ini salah satu bentuk dari Penyambutan mereka. penyambutan untuk mereka kita. gitu ya. Baik. Mas Edo bagaimana? Apakah ada sesuatu yang ingin Mas jelaskan? Saya masih ini sih Mas. Masih dibawa ke suatu arah gitu dan saya harus merasakan arah gitu. itu. Saya tadi kan dibawa ke arah sini, terus tiba-tiba hilang lagi, putus lagi gitu. Dan mungkin entah itu tersengaja atau enggak karena di sini kita bisa lihat ya, walaupun itu hanya sebuah gambar gitu, tapi kenapa dibiarkan gambar perempuan yang cantik gitu kan sosoknya gitu bisa aja. Tapi di mana-mana sih Mas, biasanya kalau sebuah lukisan benda mati atau patung itu mudah loh Mas, dimasuki sama mereka untuk menunjukkan esensinya gitu. Misalkan kita sendiri aja di sini buat uji nyali gitu, kita pakai satu lilin, kita lihat aja terus itu foto perempuan, bisa aja tuh biasanya gitu kan sekitar ya 30 atau sampai 50% tuh mereka bakal bisa menunjukkan pergerakan di matanya. Sebenarnya dulu saya pernah mencoba juga di sini. Mungkin nanti bisa mencobanya ya, mungkin. Insya Allah. Insya Allah kalau ada waktu. Iya, berarti Jadi kita selanjutnya Mas Edo, kalau bisa kita langsung menuju ke tempat yang memfokuskan Mas Edo dulu untuk tempat yang memang ditunjukkan oleh makhluk halusnya, di mana Mas Edo harus. iya, ke situ. melakukan interaksi ya. Iya. Oke, baiklah. Baik pemirsa, mari ikuti kami. Ini langsung di bawah pohon beringin ya. Pohon beringin langsung di rumah yang tua ini. Di atas nih sudah pohon beringin, bisa pemirsa lihat. Mungkin di sini banyak sekali akar-akar pohon beringin yang sampai turun ke bawah, Iya. tepat di ruangan ini. Iya. Hai. Ya, Saya sedikit mendapatkan pesan dari beliau. Ini misalkan bisa Mas ya, mereka mau coba interaksi dengan kita di sini tapi nggak mau banyak orang gitu. nggak mau banyak orang Ya. ya. Jadi pemirsa, Mereka sebenarnya membawa kita ke arah di mana tempat mereka berkumpul saung mereka, tapi karena kita banyak juga jadi mereka juga agak takut. Mereka takut dengan cahaya Mas, karena takut dengan cahaya itu bisa cahaya. ini loh apa sih, membakar mereka dengan sendirinya gitu. jadi ini gimana, mau kita di sini dan mungkin menggunakan lilin Ya atau seperti biasa atau bagaimana nih Mas? Atau ada pengen mediumisasi seperti apa? Mas sendiri pengen berinteraksi dengan mereka kan, tapi ternyata terlalu banyak orangnya, jadi kita meminimalisir orang tersebut aja ya, seperti itu. Iya. Oke. Jadi sementara nanti mungkin saya mau coba ini sih Mbak, menarik mereka dulu buat masuk ke sini lagi. Jadi mungkin nanti kayak mungkin satu pandangan atau gimana. Oke, dari penjelasan Mas kan tadi mereka ingin berinteraksi nih Mas ya. Terus ada nggak sosok lain yang Mas rasa itu kayak terlalu mengganggu kita atau tidak welcome sama kita di sini? kalau dari tadi sih memang gimana ya, Merindingnya. rasa hawa yang di dalam dan di luar, apalagi di dekat pohon beringin ini Berbeda mendadak ya? langsung Dingin. hawa yang dingin, tapi dingin yang bukan dingin karena hujan gitu, karena memang dingin sampai buat dada tuh sesek.
Mungkin ini tanda-tanda atau seperti apa, Mas? Bisa dibilang itu kayak sebuah ini sih Mas, apa sih, lingkaran dari mereka sendiri, pancaran energi mereka gitu kan, aura mereka di sekeliling kita gitu Mas. Jadi mereka kayak sebuah membentengi kita gitu kan, kita di tengahnya gitu. Jadi sekarang Mas ingin mau narik makhluk halus itu Saya akan coba di sini sendiri dulu gitu. sendiri. Nah, di sini sendiri dulu, sebelum medimisasi saya akan mencoba memanggil mereka ke sini dulu gitu. Soalnya mereka dikarenakan takut juga dengan banyak cahaya dan keramaian gitu kan. Oke, baik pemirsa. Jadi di sini Bang Edo meminta untuk beberapa waktu sendiri agar Bisa menarik atau memanggil makhluk halus bisa ikut berinteraksi dengan kami, dengan kita. Baik pemirsa, mungkin kita langsung saja ke depan dulu sementara.